Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan ilmu akhlak. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang akhlak ditinjau dari perspektif sejarah, atau akhlak atau ilmu akhlak dilihat dari aspek kesejarahan. Sebagai bagian integral dari kehidupan manusia, yang mana akhlak itu adalah kondisi jiwa yang mendorong manusia melakukan suatu perbuatan tanpa banyak pertimbangan pemikiran, maka sebetulnya akhlak sebagai amalan seperti itu, akhlak sebagai kondisi jiwa, maka ini sudah ada sejak manusia pertama muncul, sejak zaman Nabi Adam. Jadi akhlak ini sudah muncul secara alami di dalam diri manusia, sehingga ini yang membenarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an, yang mana Allah mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama, semua ilmu, tentu termasuk di dalamnya kemampuan untuk mengenali baik dan buruk. Nah, kemampuan mengenali baik dan buruk ini kan tentu inilah inti dari akhlak, sehingga baik dan buruk ini menjadi pedoman dalam kehidupan. Walaupun tentu saja karena Nabi Adam ini adalah seorang nabi dan tentu beliau menerima wahyu, maka pedoman baik dan buruk ini tentu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa 'allama adamal asma'a kullaha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam semua nama, semua konsep, termasuk tentu di dalamnya adalah konsep tentang kebaikan dan keburukan. Sehingga di dalam sejarah atau peristiwa-peristiwa yang digambarkan dalam Al-Qur'an tentang anak-anak Adam misalnya, maka di sana sudah wujud sebetulnya bahwa apa yang dilakukan oleh anak Adam merupakan suatu kebaikan, dan apa yang dilakukan oleh anak Adam yang lain ini suatu keburukan. Ya, kita mengenal misalnya peristiwa pembunuhan pertama dalam sejarah manusia adalah pembunuhan yang dilakukan oleh anak Adam kepada saudaranya, karena kalau dalam kisah Al-Qur'an itu kan digambarkan anak Adam yang dibunuh ini kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan anak Adam yang membunuh ini kurbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana ada unsur-unsur keburukan di dalam jiwa, niatnya yang tidak ikhlas, kemudian diiringi oleh dengki dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa pedoman baik dan buruk itu sudah ada sejak manusia diciptakan. Maksudnya sudah manusia pertama diciptakan sejak zaman Nabi Adam. Jadi dilihat dari kontennya, dari unsur yang ada di dalam akhlak ini sebagai unsur yang inheren di dalam diri manusia, maka tentu sejak awal manusia diciptakan, sekali lagi akhlak ini sudah ada. Tapi apa yang akan dibahas hari ini adalah akhlak sebagai objek kajian. Ya, akhlak sebagai objek kajian. Nah, hal ini tentu menuntut kita mencari tahu dari berbagai literatur, sejak kapan sih akhlak ini diperbincangkan, dijadikan objek kajian di antara manusia. Nah, sebab sekali lagi tentu ini berbeda. Jadi akhlak sebagai objek kajian, akhlak sebagai objek penelitian, akhlak sebagai suatu subjek yang nanti dijadikan sebagai suatu pengetahuan yang sistematis, sebagai suatu ilmu, maka ini menuntut kita untuk mencari tahu kapan dalam sejarah hal-hal tentang akhlak ini diperbincangkan.
Nah, nanti akan kita temukan bahwa eh, dari sudut pandang sejarah biasanya para ilmuwan menunjukkan bahwa eh, orang yang pertama-tama membahas tentang akhlak sebagai objek kajian ini adalah para filosof Yunani. Sebab salah satu di antara cabang filsafat adalah filsafat etika, yang banyak pihak menyamakan etika ini dengan akhlak. Walaupun tentu kalau dilihat atau direnungkan ya, periodisasi sejarah akhlak dengan menjadikan filosof Yunani sebagai pencetus pertama atau peneliti pertama atau pengkaji pertama tentang akhlak ini, ya tentu ini dari sudut pandang barat, sudut pandang ilmuwan barat, karena memang ya tidak bisa dipungkiri yang sedang menghegemoni ilmu pengetahuan di masa sekarang ya orang-orang barat. Dan juga karena sejarah itu dasarnya adalah fakta yang ditemukan, maksudnya fakta tertulis yang ditemukan, maka kita tidak akan menemukan fakta tertulis dari sudut pandang umat-umat yang digambarkan di dalam Al-Quran. Walaupun tentu di dalam Al-Quran kita yakin 100% bahwa tokoh-tokoh yang disebut di sana adalah tokoh yang nyata. Tetapi tentu sekali lagi karena ini sifatnya objek kajian, dan saya kira tidak bertentangan kalau kita ikut terlibat kemudian mengafirmasi, mengkonfirmasi bahwa dalam aspek akhlak sebagai suatu kajian, maka para filosof Yunani bisa dikatakan sebagai orang yang tercatat membahas akhlak atau etika sebagai objek, sebagai pihak yang pertama. Walaupun sekali lagi untuk kita umat Islam tentu akhlak ini sudah ditegaskan oleh Allah, diajarkan kepada para nabi, diwariskan terus-menerus dari umat ke umat melalui para nabi sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dilihat dari aspek sejarah, karena sejarah ini dasarnya adalah fakta, maka bisa dikatakan penyelidikan tentang akhlak atau pengkajian tentang akhlak ini yang tercatat dalam sejarah ya tentu yang pertama-tama membahas adalah para filosof Yunani. Sekali lagi ini tidak menegasikan bahwa penegasan dalam Al-Quran akhlak ini adalah satu hal yang sangat penting dan diajarkan oleh para nabi. Nah, sebab para nabi kan tidak menjadikan akal sebagai pedoman, walaupun tidak mengkungkung atau tidak membatasi akhlak, tidak membatasi akal, berpedoman kepada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu dilihat dari aspek ini, maka ya sumber akhlak dalam sudut pandang Islam kan ya ajaran Allah Subhanahu wa taala yang kita terima dari Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, yang mana kita pun mengimani bahwa Al-Quran dan Al-Hadis adalah pelengkap atau satu rangkaian yang menyempurnakan ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Jadi kalau dari sudut pandang Islam ya sejak awal Nabi Adam diutus ya salah satu misinya adalah memperbaiki akhlak manusia, termasuk di dalamnya akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi ini dilihat dari sudut pandang sejarah, maka tidak salah juga kalau kita menyatakan bahwa akhlak sebagai objek kajian itu pertama-tama dikemukakan oleh para filosof Yunani. Jadi secara garis besar perkembangan pemikiran akhlak itu diawali dari periode Yunani. Sebab di masa tersebut manusia sudah
mulai berpikir dan mencoba berlepas diri dari mitos-mitos. Jadi karena di masa sebelum para filosof muncul, manusia itu terkungkung pemahamannya oleh mitos-mitos, termasuk ukuran baik dan buruk itu ya dasarnya bukan ras akal, dasarnya bukan wahyu tetapi mitos-mitos. Maka mitos-mitos ini mencoba didobrak oleh para filosof. Dan penggambaran tentang mitos-mitos ini eh, kita sudah tahu, misalnya di masa politeisme Yunani dahulu, baik dan buruk itu ya ditentukan oleh persepsi mereka terhadap dewa-dewa mereka. Jadi tidak termasuk suatu keburukan, misalnya kalau kita membahas tentang baik dan buruk, tidak termasuk keburukan ketika kita membunuh manusia demi kepentingan penyembahan dewa misalnya, karena mitos-mitos tertentu. Misalnya ya banyaklah dewa dimitoskan meminta korban manusia, kemudian ada pengorbanan manusia dan lain-lain. Bukan hanya manusia, tentu juga ada pengorbanan hewan dan lain-lain untuk penyembahan dewa, dan itu dilihat dari sudut pandang saat itu adalah baik, padahal secara logika, secara akal rasional itu sesuatu yang buruk. Maka hal inilah yang mencoba untuk didobrak oleh para filosof, yaitu menghilangkan mitos-mitos. Nah, jadi nanti Anda juga akan mendalami, atau mungkin sekarang juga sudah mulai mendalami di mata kuliah yang lain, di mata kuliah pengantar filsafat tentang hal ini. Nah, memang di antara tokoh-tokoh yang cukup berperan dalam sejarah terkait dengan pengkajian akhlak ini ya kembali kepada filosof yang terkemuka, yaitu SPA, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Jadi tiga tokoh ini memang digambarkan sebagai tokoh besar dalam ilmu filsafat, termasuk filsafat etika atau filsafat akhlak. Walaupun pada saat itu objek pengkajiannya ya lebih besar ke ke penghilangan mitos-mitos di alam. Jadi belum kepada pengkajian tentang manusia sebagai manusia gitu ya. Jadi para filosof lebih banyak memfokuskan pandangannya kepada alam semesta, itu belum kepada manusia, walaupun tentu di tahap-tahap selanjutnya sampai juga kepada pembahasan tentang manusia. Jadi antaranya misalnya Socrates menyatakan bahwa kenalilah dirimu oleh dirimu sendiri, atau kenalilah dirimu oleh dirimu sendiri. Nah, ini kan menunjukkan bahwa di sana ada di sana ada simbol atau ada pernyataan yang menunjukkan bahwa mengenali diri sendiri atau mengenali baik dan buruk, mengenali potensi, ini sudah dibahas oleh Socrates. Jadi bahkan Socrates juga kan karena dia memegang erat terhadap etik, terhadap logika rasional, dan juga terhadap etika, dia rela mengorbankan diri meminum racun, walaupun sebetulnya dia memiliki kesempatan untuk lari, tetapi karena berdasarkan pertimbangan logika yang namanya orang berpikir itu harus mempertanggungjawabkan pemikirannya, menunjukkan keyakinan terhadap terhadap hasil berpikirnya, maka konsekuensi dari hasil berpikir itu ya bertanggung jawab. Maka Socrates walaupun ditawari untuk lari dari hukuman mati, tapi karena dia memegang teguh prinsip etika yang menjadi salah satu objek kajiannya, maka
dia rela dibunuh. Nah, hal ini menunjukkan bahwa etika sudah dibahas sejak masa Socrates. Kemudian sesudah itu datang muridnya yaitu Plato yang juga melakukan kritik terhadap keyakinan-keyakinan yang eh, keyakinan-keyakinan yang diselimuti oleh mitos, bahkan di antara tonggak yang menunjukkan bahwa Plato sangat berpegang teguh kepada etika dan dia juga mengkaji etika adalah penentangannya terhadap kaum sofis. Kaum sofis itu adalah kaum yang mempergunakan retorika, kemampuan berbicara untuk untuk membela apapun sesuai dengan bayaran. Jadi kalau bayarannya bagus maka dibela walaupun salah, dan pembelaan ini dilakukan dengan memutarbalikkan logika. Jadi eh, kan yang namanya kaum sofis ini ya kaum yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginannya, dan yang dimaksud menghalalkan segala cara ini ya melalui logika-logikanya yang sangat sophisticated gitu ya. Jadi ini kan sudah jadi istilah juga. Sophisticated itu ya istilah yang lainnya rumit. Jadi memutarbalikan logika yang sederhana menjadi rumit untuk menghalalkan apa yang sebetulnya tidak benar atau tidak baik. Nah, kaum sofis ini sangat ditentang oleh Plato karena memang mereka tidak memegang teguh etika, dalam arti apapun menjadi boleh, apapun menjadi halal, apapun menjadi sesuatu yang baik tergantung kepada kegunaan atau manfaat yang mereka terima. Nah, itu penentangan Plato terhadap kaum sofis. Dan lebih jauh juga Plato mengatakan bahwa manusia itu bukan hanya memiliki unsur jasmani tetapi juga unsur rohani dan kemampuannya untuk berpikir, maka dia membutuhkan bukan hanya asupan makanan fisik tapi juga membutuhkan makanan rohani, makanan jiwa berupa ajaran-ajaran yang baik dan ajaran-ajaran etika atau kepribadian. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Plato juga adalah pelanjut Socrates yang membahas atau mengkaji filsafat etika atau disebut juga filsafat akhlak. Lalu setelah itu datang juga muridnya yang bernama Aristoteles yang dia mempelajari etika akhlak, mempelajari akhlak, dan bahkan ada buku magnum opusnya gitu ya, ada buku besar, karya besar Aristoteles yang terkait dengan akhlak atau etika ini. Saya lupa lagi judul bukunya, sampai sekarang masih dibaca dan masih digunakan dalam penelitian-penelitian di barat. Jadi etika Aristoteles ini menjadi salah satu teori besar dalam filsafat etika. Nanti mungkin kita cari judul bukunya, saya lupa lagi. Pokoknya saya lupa lagi. Insya Allah nantilah disampaikan. Jadi di sana ada ada pembahasan tentang etika, dan ini juga nanti menjadi buku besar, big book untuk kajian pendidikan karakter, termasuk di salah satu kampus misalnya di Birmingham, Inggris, juga di kampus-kampus yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa ya Aristoteles melanjutkan guru-gurunya dalam pembahasan tentang filsafat etika ini. Nah, selanjutnya filsafat etika ini berkembang terus-menerus, tetapi berhenti di abad pertengahan. Jadi
kita lihat dari jalur barat dulu bahwa dalam sejarah filsafat barat, eh, jadi etika atau akhlak ini dikaji oleh para filosof, tetapi kemudian ketika berkembang agama Kristen, maka filsafat ini menjadi satu disiplin ilmu yang bisa dikatakan harus tunduk kepada doktrin gereja. Makanya abad pertengahan ini disebut dengan abad kegelapan karena hampir semua lini ilmu pengetahuan itu harus tunduk kepada doktrin-doktrin yang disampaikan oleh para agamawan, para gerejawan. Dan ini juga tentu tidak sepenuhnya eh, tidak sepenuhnya terhubung dengan ajaran para nabi sebetulnya. Nabi Isa atau Yesus misalnya. Nah, tidak. Jadi filsafat etika di masa abad pertengahan itu murni ajaran para paus, murni ajaran para gerejawan. Sebab ya kita tahu juga misalnya di dalam Bible itu eh, Bible itu menjadi salah satu objek kritik para filosof karena banyak di dalam kisah-kisah yang disebutkan di sana bertentangan dengan nilai-nilai moral. Gitu ya, misalnya bahwa Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu berzina dengan dengan istri pengawalnya dan lain-lain. Maka murni sebetulnya di abad pertengahan panduan akhlak itu bukan lagi ilmu filsafat yang diwariskan oleh para filosof, bahkan bukan juga berdasarkan dari Bible. Ya, lebih banyak sebetulnya penjelasan atau aturan yang ditetapkan oleh para agamawan, para gerejawan. Jadi bisa dikatakan di abad pertengahan itu perkembangan ilmu akhlak atau ilmu etika ini berhenti dan semua doktrin filsafat, doktrin para filosof termasuk filsafat etika di dalamnya itu tidak tidak dipakai kecuali yang sesuai dengan ajaran gereja. Makanya disebut dengan abad kegelapan, dan saat itu bisa dikatakan masyarakat secara umum kembali ke masa mitos gitu ya, kembali ke mitos-mitos, walaupun ya mitos-mitos yang muncul adalah mitos-mitos yang terkait dengan ajaran Kristen. Jadi saat itu penggunaan akal berhenti. Jadi semua ajaran ilmu pengetahuan itu harus tunduk kepada doktrin gereja. Makanya disebut dengan abad kegelapan. Nah, di sisi lain ketika Barat ada di masa tergelapnya, maka di timur muncul gitu ya, muncul ajaran akhlak yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sebagaimana kita yakini merupakan kelanjutan dari ajaran para nabi. Nah, walaupun sebetulnya di masa sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, etika atau akhlak ini ya sudah muncul, sudah menjadi bahan perbincangan, tetapi tidak tidak berupa pedoman gitu, tidak berupa pedoman, baru hal-hal yang sifatnya konvensional atau hal-hal yang sifatnya kesepakatan. Misalnya begini, bahwa masyarakat Arab itu sangat menghormati keberanian, asy-syaja'ah, bahwa masyarakat Arab jahiliyah itu sangat menghormati kesetiaan, bahwa masyarakat Arab jahiliyah itu sangat menghormati kedermawanan, bahwa masyarakat Arab jahiliyah itu sangat menghormati ya kebaikan-kebaikan yang sifatnya alamiah. Nah, hal ini tercermin dari syair-syair
yang dulu sering dibacakan di pasar Ukaz. Jadi sebelum Rasulullah diutus di masa jahiliyah, setiap setahun sekali ada parade pembacaan syair. Biasanya dilaksanakan ketika menjelang ibadah haji atau ya saat itu kan haji sudah ada. Mekah itu sudah menjadi eh, pusat perdagangan dan pusat berkumpulnya banyak orang, maka di sana secara kontinu itu dilakukan apa ya pembacaan-pembacaan syair dan lain-lain, dan biasanya isi syair-syair itu ya salah satunya terkait dengan akhlak, terkait dengan etika, terkait dengan ya, keberanian, kedermawanan, itu semua adalah sifat-sifat yang terpuji. Sebaliknya misalnya sifat pelit, kemudian sifat lemah, itu adalah sifat buruk. Jadi sebelum Islam diturunkan, akhlak atau etika juga sudah muncul dalam syair-syair sebelum Islam diutus atau sebelum Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Baru ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus, maka pedoman tentang baik dan buruk ini menjadi semakin established, menjadi semakin mapan, menjadi semakin jelas, karena di antara misi kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana hadis menyebutkan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah menjelaskan, hanyalah aku ini diutus liutammima, untuk menyempurnakan, untuk melengkapi makarimal akhlak, akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang mulia. Jadi karena akhlak yang mulia, akhlak yang baik itu ya suatu hal yang sekali lagi inherent sejak zaman Nabi Adam, sudah ada di dalam diri manusia, maka Rasulullah diutus adalah untuk menyempurnakannya. Sebab kalau tidak dipandu eh, oleh panduan aturan yang tegas, aturan yang jelas dan tidak berubah sampai hari kiamat, maka nanti ukuran baik dan buruk ini ya bisa berubah sesuai dengan kehendak manusia atau sesuai dengan perkembangan masa. Maka misi kenabian sejak Nabi Adam sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu misi tauhid dan misi perbaikan akhlak. Jadi apa tentang akhlak sebagai kajian dalam suatu amalan, maka ini di masa Islam itu semakin sampai kepada puncaknya. Jadi Islam membawa ilmu atau Islam membawa pedoman akhlak yang tetap, yang khas dan berbeda, tetapi tentu menyempurnakan akhlak yang sudah ada, begitu. Maka di masa-masa selanjutnya, di masa para sahabat, kemudian di masa para khalifah, lalu berlanjut ke masa Bani Umayyah, akhlak itu menjadi objek kajian. Maka akhlak Islami itu semakin tersusun gitu ya. Jadi ilmu akhlak itu semakin tersusun di masa Islam, dan bahkan mencapai puncak kejayaannya di masa kekhalifahan Abbasiyah. Karena di masa kekhalifahan Abbasiyah inilah terjadi pertemuan antara ilmu akhlak yang berdasarkan wahyu yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kelanjutan dari ajaran para nabi sebelumnya, bertemu dengan filsafat Barat, etika yang tadi. Jadi seperti tadi saya katakan, ketika Barat di masa kegelapan di abad pertengahan, muncul sinar di timur dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru sesudah masa Rasulullah di masa Khalifah Abbasiyah bertemulah ilmu akhlak yang hasil murni akal para filosof dengan ilmu akhlak yang diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka muncullah filosof-filosof filsafat
yang dikenal juga di dunia Islam sebagai ulama, misalnya Al-Farabi, kemudian Ibnu Miskawai, yang memadukan akhlak itu baik dari sudut pandang logika dengan akhlak yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di barisan ini adalah misalnya Imam Al-Ghazali, juga ya dikenal juga beliau sebagai filosof, dan beliau dikenal juga sebagai ulama. Jadi puncak kejayaan keemasan ilmu akhlak ini ada di masa kekhalifahan Abbasiyah, baik itu Abbasiyah di Baghdad dan juga yang semasa dengannya yaitu Bani Umayyah di Cordoba atau Bani Umayyah di Spanyol. Jadi ya karena bertemu gitu ya kan di masa kejayaan Islam di Abbasiyah itu eh, apa ilmu-ilmu yang dulu hasil pemikiran para filosof barat itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dipelajari oleh para ulama, kemudian dalam tanda kutip diislamkan artinya diambil hal-hal yang bermanfaat dan sesuai dengan Islam, dan dibuang hal-hal yang tidak sesuai. Tapi berbeda dengan eh, dengan yang terjadi di Barat di masa abad pertengahan tadi. Jadi kalau di Barat itu dibuang semuanya harus tunduk kepada doktrin gereja. Tapi kalau dalam Islam, karena Islam itu agama fitrah dan eh, Islam itu agama fitrah dan sesuai untuk setiap zaman, maka eh, tidak banyak pertentangan. Bahkan Aristoteles yang baru ingat saya judul bukunya, Nikomasian Etik. Jadi etika Nikomasian. Nah, ini kan di di dijelaskan lagi oleh Imam Al-Farabi. Jadi ilmu-ilmu filsafat yang begitu rumit bisa dijelaskan, diterjemahkan, disyarah, kemudian menjadi ilmu yang semakin memuncak oleh para ulama Islam. Jadi kalau kita lihat jalurnya, kalau jalur akal itu dari mulai Yunani, kemudian Romawi, berhenti di masa abad pertengahan, titik, kemudian di masa Islam, ya kalau kita ambil dari zaman Nabi Adam, dari nabi ke nabi terus diwariskan sampai Rasulullah, kemudian para ulama di masa kekhalifahan Abbasiyah, maka yang berhenti ini diambil oleh ulama Islam, kemudian disempurnakan, dan sesudah disempurnakan diajarkan, sehingga benua Eropa itu mendapat pencerahan dari orang Islam yang saat itu menguasai Spanyol. Jadi Eropa yang saat itu bisa dikatakan gelap dari ilmu pengetahuan, karena semua produk berpikir itu ditindas dan harus sesuai dengan doktrin gereja, maka akhirnya ya karena sangat tertindas, jadi menjadi tidak berkembang ilmu pengetahuan. Dan di sisi lain Islam mampu muncul. Baru dari Islam inilah terjadi pencerahan Eropa sampai ke masa modern. Dan di masa modern ya muncullah filosof-filosof dari barat yang membahas etika ini, seperti misalnya Immanuel Kant, kemudian René Descartes dan lain-lain, yang membahas dan menyempurnakan pembahasan tentang ilmu akhlak atau ilmu etika ini. Dan pada aspek ini di masa modern antara filosof atau filsafat etika barat dengan Islam ya terbelah lagi, terpecah lagi. Umat Islam atau ajaran Islam, ilmu akhlak dalam Islam itu lebih menjurus kepada zuhud atau tasawuf, sedangkan filsafat etika barat kembali lagi ke masa
etika Yunani seperti dahulu, yaitu murni akal, dan agama ditinggalkan karena trauma barat terhadap masa kegelapan di bawah kekuasaan gereja itu, sehingga di masa modern gereja murni ditinggalkan, termasuk segala sesuatu yang terkait dengannya, sehingga eh, filsafat yang sudah diislamkan itu akhirnya menjadi sekuler kembali di bawah eh, di bawah bayang-bayang para filosof barat modern. Dan akhirnya mungkin sampai sekarang kita melihat bagaimana peradaban barat adalah peradaban tanpa Tuhan, peradaban tanpa wahyu, termasuk aspek etikanya. Sedangkan di Islam tetap masih memegang ilmu akhlak yang diwariskan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dipadukan dengan filsafat Barat yang tidak bertentangan. Jadi seperti itulah etika atau akhlak dalam lintasan sejarah. Kita meyakini bahwa akhlak ini sudah Allah ajarkan sejak manusia pertama lahir, dan inheren terus-menerus dilahirkan dalam pemikiran dan hati kita sampai sekarang dengan panduan dari akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentu sebagai objek kajian, akhlak ini juga pernah dikaji oleh para filosof Yunani dan dianggap itu sebagai tonggak pertama pembahasan atau pengkajian tentang ilmu akhlak, karena masa sebelumnya ya tidak tercatat ada gitu ya, walaupun pasti ada tapi tidak tercatat ada. Dan selanjutnya diwariskan ke masa Romawi, kemudian di abad pertengahan berhenti dan diambil alih oleh Islam, dipadukan, disempurnakan, kemudian disekulerkan lagi oleh filosof Barat, dan Islam sampai sekarang memiliki panduan yang khas, yang khusus tentang akhlak ini, sebagaimana diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu saja mungkin untuk kajian akhlak kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kalau ada kesempatan kita akan bertemu lagi di kajian-kajian selanjutnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.